Selamat jumpa saudara-saudara sekalian. Ini adalah SD Negeri Meto, pemerintah Kabupaten Bovendigul, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Papua Selatan. Dulu saya bersekolah di SD ini tahun 73 sampai 79. Waktu itu sekolahnya masih berupa atap daun sagu ya. Dan dinding gaba-gaba, lantai tanah. Dan saya lulus di sini tahun 1979. 3 kelas bagian kiri itu adalah swadaya dari masyarakat dulu pada tahun 80-an. Di sana itu baru direnovasi ya, renovasi tahun lalu. Saya tidak tahu dananya dari mana, apakah anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul atau dana khusus otsus, itu saya juga tidak paham. Di sana juga ada ruang kelas yang bagus yang direnovasi dengan 3 kelas yang tadi. Ya, bagus sekali, ada beberapa ruangan. Tetapi ada catatan yang akan saya sampaikan dengan coba bertanya kepada beberapa orang yang ada di sini. Bagaimana pendidikan di sini? Apakah sekolah berjalan atau tidak? Guru-guru pegawai negeri itu sama sekali tidak ada di kampung sini. Kepala sekolah juga itu posisi anggaplah diangkat saja, tapi biasanya tidak ada di tempat tugas. Saya dengar, saya dengar macam dikatakan bahwa mereka hanya datang ketika mau ujian atau mau semester, habis itu pergi lagi tanpa mengajar, pergi. Jadi posisi mereka datang itu ada kalanya biasa hanya dikasih ujian saja langsung jalan terus. Terus posisinya datang ambil laporan saya jalan, sedangkan tidak ada yang mengajar. Oke, baik, kita coba cek lagi yang lain. Ya, saudara-saudara, ini ada satu bapak juga orang tua murid yang kelihatan sangat sedih dan duduk di matahari karena memikirkan bagaimana akan anak-anak bisa sekolah dengan baik di tempat ini. Bagaimana menurut pendapat Bapak Lukas tentang sekolah ini? Ya, baik. Masalah sekolah ini, sekolah di Kampung Meto, SD Negeri Meto. Ini SD Negeri. Sementara sudah tidak berjalan itu mulai dari tahun 2014. Kadang aktif, kadang tidak aktif. Terus guru-guru hanya ketika datang kasih ulangan saja, lalu pergi tuh sampai tidak tahu kemana. Sementara anak-anak sekolah ini kalau ada ujian, kadang jasa tidak ada. Nanti ke sekolah macam pindah SMP, sekolah nanti guru-guru SMP belum mana jasa. Kadang bingung mana jasa SD Negeri Meto tidak ada. Tanya anak-anak, datang cek guru nanti kami urus, nanti semua sialan. Kita cari guru untuk urus saya itu uang. Sementara bukan guru sama-sama tinggal, semua ada yang ke perusahaan, ada yang ke mana-mana, tidak tahu kemana. Tapi makan gaji dia jalan, minum makan, uangnya dia jalan. Setiap bulan ATM jalan, ambil uang. Tapi mereka sekolah saja sudah begini, kasihan. Baru kita masa depan. Masa depan kita bagaimana? Yang kita khawatir besar ini hutan kita sebentar diincar perusahaan besar. Bovendigul ini diincar perusahaan besar. Sementara Bupati diincar perusahaan di hutan kita. Sementara di satu sisi Bupati tidak aktifkan guru-guru SD Negeri Meto masuk ke kampung kita. Sementara hutan kita diincar, apakah kita bisa mampu urus barang itu? Kalau kita tidak bisa mampu, bahaya. Karena kita menerima perusahaan kita orang tua boron, nanti kita saja SD sudah tidak ada. Saya saja SD saja saya belum pegang. SD saya tidak punya. Apalagi Bupati dia selalu kasih masuk incar hutan ini. Bagaimana dengan SD tidak jalan? Pemerintah coba melihat kita punya sekolah tidak jalan, terutama guru-guru. Sekolah saya sudah tidak ada orang. Hanya ujian datang atau ulangan datang. Ini terus terang yang paling jelas. Ada bangunan yang baru bangun berapa. Pertama bangunan ini ada jadi, sekarang ada bangun satu lagi. Rumah guru sampai hari ini belum ada yang datang. Mau sekolah-sekolahnya bagus, hanya kekurangannya guru-guru honor saja. Tapi coba pemerintah minta guru lagi, tambah lagi.
guru PNS lagi, barang 2 lagi. Kepala dinas kasih naik kepala sekolah SD Negeri Meto ini orang sudah sinting, tapi kok pasti paksa kasih naik lagi. Ini pemerintah harus tolong perhatikan. Apakah orang sinting ini bisa pikir bisa bangun negara? Harus orang normal otak bisa bangun negara. Kalau kepala dinas kasih naik kepala sekolah orang sinting begini, bagaimana dengan nasib SD Negeri Meto? Masa depan hancur berarti depan itu tuh jelas kita orang Meto ini generasi akan mati. Masyarakat Meto ini bukan masyarakat sampah yang hidup di sini, tapi ini bagian dari warga negara Indonesia. Jadi tolong pemerintah harus pantau ke sini. Ya, baik, terima kasih Pak Lukas. Saya akan coba membuat gambar ini menjadi semacam informasi penting untuk diketahui oleh yang berkepentingan, pemerintah, lembaga-lembaga yang terlibat langsung menyangkut dunia pendidikan, tetapi juga guru-guru khususnya, supaya kita bisa ada kemajuan sedikit di daerah ini. Terima kasih.